wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 20210200042 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hukum pernikahan dalam Islam dan KUH Perdata. Sebelum lanjut ke penjelasan, saya ingatkan kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung tugas pada mata kuliah hukum perdata ini. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian nikah. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, nikah memiliki arti akad yang sangat kuat atau mitsakon khalizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan memiliki arti yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian materi yang kedua yaitu dasar hukum dari pernikahan, yang mana tertera dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Materi yang ketiga yaitu rukun dan syarat nikah, yang mana rukun nikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, adanya wali, adanya 2 orang saksi laki-laki, dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat nikah untuk mempelai laki-laki yaitu tidak ada hubungan mahram dari calon istri atas kemauan sendiri, jelas identitasnya, dan tidak sedang menjalankan ihram. Sedangkan syarat mempelai perempuan yaitu tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus istri yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, atas kemauan sendiri, jelas identitasnya, dan tidak sedang melaksanakan ihram. Kemudian syarat-syarat wali yang pertama laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ibadah ihram. Sedangkan syarat-syarat saksi yang pertama laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah ihram, dan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Kemudian syarat nikah yang terakhir yaitu syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus memayyiz. Dan yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau perkataan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi, dan kedua mempelai. Selanjutnya, pernikahan dalam KUH Perdata. Berikut penjelasannya. Adapun larangan dalam pernikahan, yang pertama, mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang kedua, ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua, dan anak laki saudara atau cucu laki saudara. Yang ketiga, kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim. Dan yang terakhir, mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Materi selanjutnya yaitu pemberitahuan, pencatatan, dan juga pengumuman pernikahan. Berikut penjelasannya.
yang akan saya sampaikan yaitu hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut. Nah, bantuan si suami kepada istrinya itu tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena suatu perkara pidana dan si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan, yang mana tertera dalam pasal 111 KUH Perdata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.